Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa kembali hadir di pengajian Kopi Ngaji dan sudah hadir bersama kita semua Al-Ustadz Dr. Saifullah MAG. Beliau adalah alumni Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta tahun 1979. Kemudian juga mantan ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Bengkulu periode 2015 sampai dengan 2022. Dan saat ini sebagai ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Insya Allah pada pagi hari ini tema yang akan dibawakan berjudul beragama menurut Allah dan Rasulnya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, dipersilahkan bagi jamaah bisa segera menempati tempat yang masih kosong yang ada di depan terlebih dahulu. Marilah Kopi Ngaji ini kita awali, kita buka dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustadz Dr. Saifullah, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapat penjelasan dari Ustaz Syakir, sahabat saya, sama-sama alumni muallim. Kopi itu mari bertugas untuk ngaji yang bagaimana. Inilah yang menjadi obsesi beliau, sehingga medianya dibuat semacam ini. Kemasannya kemasan modern, mungkin tidak ada duanya di dunia ini. Saya tanya, idenya memang open door. Kalau open door itu kesannya nanti dibawa ke arah politik. Tapi rupanya dalam perkembangannya setengah open ada. Dan ini nggak semua orang bisa mendesain konsep ini dan mengisinya kalau nggak punya jam terbang. Saya takdim sama beliau, Ustadz Dr. Haji Syakir Jamaluddin MAG. Saya sampaikan kemarin, wah ini sebuah wasilah ini. Media untuk apa? Untuk bisa berjumpa pada Allah. Untuk bisa pulang kepada Allah sebelum pulang yang sebenarnya. Untuk bisa setiap saat berkomunikasi dengan Allah. Sebelum pada akhirnya ini menjadi media, instrumen, saya menyebut wasilah tadi itu. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. Kalau boleh saya memberikan saran, cobalah 1 tahun ini ada paket untuk memakomkan salawat Nabi ke dalam jiwa kita. Singkat saja 3 kata. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Bapak Ibu sekalian, kenapa ini? Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbullah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum." Wallahu ghafurur rahim. Kalau kamu betul-betul cinta kepada Allah, ini statement Allah ini.
Rasulullah mengatakan begini, pintu gerbangnya itu lewat aku. Kul in kuntum tuhibbullah fattabi'uni, ikuti aku. Aku Rasulullah. Bagaimana bisa mengikuti Rasulullah kalau kita hambar tidak pernah berkontak ria sama beliau? Kontak rianya salawat itulah. Cuma salawat yang singkat saja. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Kalau mau panjang bisa nanti request. Bapak Ibu sekalian, Ustadz Zakir, saya terima kasih diberi panggung ini sebagai apresiat beliau pada saya. Dia tahu bahwa saya ada di Jogja. Saya sudah 35 tahun babat alas di Provinsi Bengkulu. Tahun 90 saya bismillah. Untuk bersama-sama teman-teman alumni mu'alimin sebelumnya babat Allah di sana. 35 tahun sejak tahun 90 sampai hari ini. Dan tadi Mas Zul sudah menyampaikan identitas singkat saya. Kalau dipikir-pikir berjuang itu capek, tapi nggak boleh ngomong capek sama Allah itu. Ngomong capek itu sama manusia aja, sama teman supaya ada masukan-masukan ke depannya seperti apa. Bapak Ibu sekalian, Ustadz Zakir dan para sesepuh yang ada di sini, kanan saya, ibu-ibu sebelah kiri, di depan saya, di ujung sana pojok semuanya, saya tidak mampu menyebut satu-satu. Takdim saya kepada Bapak Ibu semuanya. Suatu saat saya ingin melihat menyebutnya di atas sana juga. Karena musolanya sudah boleh dibangun dan insya Allah berkembang. Izin Bapak Ibu, sebenarnya awalnya itu saya hanya ingin ngaji, ingin mendengarkan. Tapi ya ini namanya sahabat itu tahu jeruannya. Jeruannya itu jeruan dalaman kita itu. Ini kelasnya Ustadz Saiful ngisi. Wah enggak Ustadz, kali ini saya betul-betul ingin menggunakan dua telinga saya. Oh enggak bisa Ustadz. Tawar-menawar, trend off, bla 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 bla. Enggak bisa kutik. Belakangan beliau nanya, apa temanya Ustadz Saifullah? Belum ada, masih ada di otak saya ini, di hati saya. Tapi harus diekspos ini, ya sudahlah, pengalaman beragama. Saya ingin berbagi pengalaman beragama. Rupanya ditulis mentereng. Ini kalau forumnya semacam ini enggak pas kok bicara konsep ini. Maka saya lebih praksis saja, pengalaman beragama menurut yang saya alami dan saya lihat. Dan tentu nanti akan berbeda dengan pengalaman beragama Bapak Ibu. Tapi itu menjadi semacam saling menyempurnakan. Saya masuk persoalan inti, saya awali tahun 1915. Ada seorang intelektual muda, seorang pejuang muda yang 8 tahun di Timur Tengah pulang ke Indonesia. Belakangan dia menjadi pahlawan Indonesia. Dan pernah menjabat sebagai direktur Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah. Dan pernah menjadi penasihatnya Soekarno. Bahkan yang menikahkan Soekarno dengan Fatmawati itu beliau.
Kiai Haji Mas Mansur. Tahun 1915 pulang dari Timur Tengah setelah 4 tahun di Arab Saudi, kemudian di Al-Azhar, kemudian di Tripoli, Libya, masuk lagi ke Arab Saudi, kemudian pulang ke sini. Dia mendengar ketika di tanah sucinya itu, ketika di tanah suci, ada seorang reformer Islam yang lagi ngetren di Indonesia ini, di Nusantara ini. Dan sang tokoh itu menjadi idola dunia Islam. Dan gerakannya itu bagian dari mata rantai gerakan-gerakan pembaruan Islam di berbagai negara, di Pakistan, di India, di Mesir, di Turki, di Arab Saudi, dan berbagai negara-negara yang mayoritas Islam itu. Ialah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Didengar itu waktu tanah suci. Karena itu ketika dia pulang tidak jujuk ke tanah airnya, tempat kelahirannya di Surabaya. Tempat saya lahir juga di sana. Dia langsung jujuk ke Jogja, nemu Kiai Dahlan itu loh. Enggak pakai kangsen lagi. Ini santri Ustadz Sakir saya kira tidak demikian. Saya datang, saya pamit dulu. Dia langsung jujuk itu. Dulu nggak ada HP Pak Bu. Perkenalkan saya Mansur. Saya sudah dengar gerakan Kiai dan saya ingin belajar sama Kiai. Ngobrollah tentang perkembangan dunia Islam pada waktu itu. Dunia sedang dijajah. Dunia Islam di berbagai negara itu hampir semuanya sedang dijajah Eropa itu. Teriris jiwanya. Gimana kita bersama-sama untuk berjuang memerdekakan termasuk Indonesia. Bapak Ibu sekalian, ada pernyataan Kiai Haji Mas Mansur setelah pulang itu dari Jogja. Tahun 16 juga ketemu lagi Kiai Dahlan, tahun 21 baru beliau masuk Muhammadiyah. Tahun 38 sampai 42 beliau menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Baru menemani Soekarno di Jakarta. Rumahnya Soekarno sama dia itu berdempetan. Kadang Mas Mansur cerita, apa Soekarno itu kalau makan lagi perang dunia dengan istrinya, makannya di tempat dia itulah. Tempat Kiai Haji Mas Mansur, karena bertetanggaan. Saya menyebutnya itu guru spiritualnya Soekarno. Poin penting yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, dalam pertemuan pertama dan selanjutnya ada pengakuan Kiai Haji Mas Mansur. Saya menangkap diskusi dengan beliau, dengan Kiai Haji Dahlan itu. Saya menemukan epistemologi, ini bahasa saya. Metode memahami Islam yang khas beliau. Dan itu menjadi tren hari ini, sampai hari ini. Dia kaji itu surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin sampai terakhir. Tahukah kamu pendusta agama itu? Baru ada, oh ini loh kriteria pendusta agama. Sampai terakhir wa yamnaunal ma'un, dan tidak memberikan sesuatu yang berharga kepada orang yang butuh. Ma'un itu barang yang berharga. Kalau barang bekas banyak. Biasanya kita memberi yang terakhir ini. Barang yang terhormat, mahal, yang lek, ada orang butuh kita kasih, itu jarang-jarang ya Pak Girman ya. Kalau itu kita lakukan, kita tidak termasuk pendusta agama. Salah satunya dari 6 atau 7 kriteria dalam surat Al-Ma'un itu. Bapak Ibu sekalian, saya masih terkesan bagaimana Kiai Dahlan menjelaskan siapa pendusta agama itu. Langsung Kiai Dahlan mengatakan, teruskan Mansur, ayat berikutnya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim
Ini soal kepedulian pada anak yatim. Kalau tidak peduli, pendusta agama. Atau bahasa sekarang itu pura-pura beragama. Pseudo. Di depan saya ada seorang ibu pengurus panti, dan dia spesialis ngurus itu sudah 25 tahun itu. Terakhir saya menemani beliau karena dia istri saya ke Bandung beberapa bulan yang lalu. Dia bilang sama saya kok punya PR ya Mas. Apa itu? 10 tahun yang lalu saya mengirimkan anak yatim piatu ke Bandung. Anak yang baru lahir 40 hari. Sama ibunya, sama saya, dan sama si bayi itu bertiga naik pesawat. Oh, kok 3 macam Mas? 1, 2. Oh, 2 saja. Ya makasih ya Mas. Barakallah. Artinya untuk saya. Oh, iya. Saya nangkap Ustaz Zakir. Makasih ya Mas. Manajemennya bagus ini. Bapak Ibu sekalian, istri saya Gunda Gulana ketika menyampaikan pesan pada saya, anak yang saya bawa sama ibunya sama dia itu, kenapa dibawa ke Bandung? Karena di sana ada panti asuhan bayi. Itu satu-satunya milik Muhammadiyah di Indonesia, di Bandung itu, dan kerjasamanya dengan PBB, UNESCO. Saya kesana sama istri saya. Kegundaan itu terletak pada kalau nanti saya meninggal, kemudian ibu aslinya itu menanyakan mana anak saya sekarang ada di mana. Saya nggak punya surat itu. Nah, itulah ketundaan. Oke, kita ke Bandung. Ke Bandung, ketemulah pimpinannya, dan singkat cerita, sampaikanlah unek-unek itu. Lalu cerita anak ini sekarang, bayi ini perempuan sekarang ini sudah menjadi mahasiswi dan diangkat oleh salah satu wakil direktur bank terbesar di Jakarta. Nasibnya bagus. Kita tidak nanya di mana mau ke sana enggak, yang penting sudah jelas posisinya, dapat surat. Nah, sekali-kali suatu waktu nanti kalau ditanya, ibu aslinya ini loh, kalau mau cari anakmu di sini. Dan saya menyaksikan juga bayi-bayi 2 bulan, 5 bulan, 6 bulan, anak-anak prapaut di bok-bok itu sakit, kan 4 lantai 2 untuk bayi itu, bok kecil-kecil. Saya tanya sama pimpinan pengurus, pimpinan cabang Muhammadiyah suka jadi, dan dia ketua panti. Ini anak-anak diambil dari mana ini? Oh, macam-macam Pak. Kadang kami temukan di tempat sampah. Anak itu 2 orang itu kita temukan di tempat sampah. Yang lebih ngeri Bapak Ibu, mudah-mudahan nggak terjadi di Jogja ini. 2 tahun sebelum saya ke Bandung tapi tidak ke situ. Saya ke masjidnya mantan gubernur Jawa Barat itu. Yang baru itu loh. Masjid Al-Jabar. Masjid Al-Jabar maha mengalahkan. Sebelum subuh itu yang namanya bis-bis itu antri kayak destinasi baru.
Salat subuh ada seorang majelis ulama berdiri ngasih kultum. Yang buat saya kaget itu, Bandung ini sudah darurat tidak hanya narkoba, tapi seks bebas ya. Tak bisa saya bayangkan itu. 2 tahun kemudian statement ketua panti itu, saya menemukan yang namanya tiap hari Pak Syaifullah. 1-2 itu ditemukan anak di bak sampah tiap hari itu. Itu yang tercover, yang tidak. Begitu bebasnya kehidupan saya. Mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Naudzubillah. Kalau kita tidak peduli, tidak care terhadap anak yatim, kita masuk klasifikasi pendusta agama. Misalnya gitu ya. Coba. Itu keindahan Kaji Mas Rasul bilang, saya mendengarkan uraian surat Al-Ma'un dari Kiai Dahlan itu begitu runtut sampai ayat terakhir. Oh, ini indikatornya orang yang pendusta agama itu. Saya masih terngiang-ngiang itu penjelasan Kiai Dahlan pada saya. Ini statement Kiai Mas Mansur yang dikutip oleh Buya Syafi'i Ma'arif almarhum. Saya ketika meninggal, saya tidak sempat hadir, tapi seminggu kemudian saya ziarah ke Umi, ke rumahnya dan ke makamnya Buya Syafi'i Ma'arif. Kata Buya Syafi'i Ma'arif, saya belajar Islam di Amerika, ketemu seorang Profesor Fazlur Rahman menguraikan Islam sama persis ketika Mas Mansur mendapatkan uraian dari Kiai Dahlan. Betapa dahsyatnya itu sudah 70 tahun 80 tahun selang, tapi terasa dampaknya. Bagaimana setelah kita pahami Kiai Dahlan dalam pengakuan Mas Mansur, kesimpulan memahami Islam dalam surat Al-Ma'un saja. Setelah baru itu dibenturkan, didialogkan dengan realitas. Gimana kenyataan realitas masyarakat ini? Gitu. Oh, rupanya banyak orang-orang yang harus kita santuni. Termasuk Kiai Dahlan itu sangat care kepada orang-orang yang sepuh, yang sudah siap, sudah sudah maghrib lah, sudah menjelang maghrib. Kiai Dahlan itu care juga semacam itu. Maka ada pengajian macam-macam. Saya kira di sini termasuk bagian dari ikhtiar mata rantai Kiai Dahlan tadi. Yang pensiun misalnya diberi konsumsi sebagaimana pada kebutuhannya. Yang muda juga dikasih konsumsi sebagaimana kebutuhannya. Bapak Ibu sekalian, statement Buya Syafi'i Ma'arif ditarik pada statement Kiai Mas Mansur ketika belajar Kiai. Kesimpulannya apa? Kalau Islam difahami semacam itu, kemudian didialogkan semacam itu, kemudian diwujudkan dalam sebuah realitas, itulah epistemologi Islam khas Kiai Dahlan. Banyak orang sekedar ngaji titik. Enggak, kita enggak kan. Ngaji masih koma. Baru didialogkan dengan realitas dan diwujudkan. Kalau dulu saya belajar filsafat itu berpikir boleh makro, bertindak yang mikro. Kapan? Sekarang juga gitu. Manajemennya begitu. Bapak Ibu sekalian, saya hormati. Orang yang beragama dengan pendekatan Al-Ma'un itu menurut saya bagus. Dan agama memang harus membawa perubahan itu. Kalau tidak, beragama yang kosong. Beragama yang bisa memberi inspirasi banyak orang.
semacam epistemologi keidakwani yang juga difahami oleh Fazlur Rahman. Kemudian diturunkan ke Kiai Mas Mansur, diturunkan Buya Syafi'i Ma'arif, dan kita kenal siapa Buya Syafi'i Ma'arif dengan segala dinamikanya. Kalau Islam difahami, diamalkan semacam itu, dasar. Tapi menurut saya ini baru kelas 2. Saya membacanya keberagamaan selama saya hidup sampai 55 tahun ini. Yang pertama ya beragama pura-pura. Ya. Kamu kuasa ya bilang KTP lah gitu ya. Tapi kita tidak, kelas 2 ini. Harus peduli kepada anak yatim, fakir miskin, orang-orang yang jumpu, orang-orang yang patut diberikan masukan termasuk secara intelektual, kosong juga. Spiritual juga. Yang kelas 3 itu menurut saya lebih dahsyat. Beragama yang levelnya ketiga. Coba nanti dibaca surat tentang negara. Surat Al-Balad 10 terakhir. Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu jalan pendakian yang sulit itu? Beragama dengan dinamika khusus. Indikatornya apa? Menurut Quran, jawabnya pendakian, pergulatan orang yang beragama itu pertama fakku raqabah, membebaskan perbudakan, membebaskan orang yang tertindas, orang yang masuk jurang, orang yang sudah nggak bisa ngapa-ngapa, terjerat macam-macam, ya ekonomi lah, tapi dia bebaskan itu. Fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghubah, memberikan makan kepada orang-orang yang sangat butuhkan di saat situasi secara kolosal itu terjadi, misalnya gempa bumi. Oh, nggak semua orang bisa memberikan, egonya tinggi kok. Dilakukan oleh Muhammad ya, muncullah MDMC dan seterusnya. Kita mesti ke sana. Awit amun fi yaumin dhi masghubah, memberi makan pada saat momentum, di mana momentum terjadi guncangan yang tidak normal dan semua butuh itu pada saat semua orang sedang egosentrisnya tinggi. Walaupun begitu, orang yang beragama kelas ini berbagi juga, berbagi. Zaman COVID ada yang berbagi. Lahirnya pengajian ini kan momentum itu. Saya dengar yatiman dza makrobah. Ketiga, memberikan santunan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabatnya. Oh, itu lebih sulit itu, karena dia sendiri juga ngelola anak dan keluarganya. Ini ada anak yatim di keluarga dekat. Bagaimana memberi keseimbangan batin dan lahir itu nggak mudah. Memperlakukan sebagai anak sendiri nggak mudah. Di tengah-tengah punya anak. Itu tingkatannya lebih sulit sih gitu. Fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghubah yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrabah, orang yang miskin bukan dalam pengertian di papan bawah, kurang itu di bawahnya lagi. Wah. Coba datang ke bukan tempat pesantren khusus, orang-orang yang di penjara, orang yang kehidupannya setiap hari main narkoba itu, miskin seperti itu, kasih. Itu nggak mudah itu memilihnya.
baru 4. Kemudian ayat itu diteruskan. Tetap beriman kepada Allah dan hari akhir, dan tetap menebarkan kasih sayang dan kesabaran. Tak bisa kita mengatasi problem yang secara umum itu dalam zona tidak aman, kemudian kita melakukan langkah-langkah terobosan memerdekakan mereka, menyegarkan mereka sampai tuntas, nggak mudah itu. Maka yang dipesan tetap yakin pada Allah, tetap teguh dan terus menerus menempatkan diri, berbagi kasih sayang, artinya kolaborasi, saling mengingatkan dengan kesabaran juga. Mereka itulah orang-orang yang di jalan yang benar. Jadi keberagaman kita kelas 3 itu tantangannya berbeda. Tantangannya itu kalau saya menyebut secara individual dan kolosal, ketika semua sudah angkat tangan, gak punya jalan keluar, kita hadir itu. Kalau hanya main-main, yang saya maksud solusinya hanya persoalan-persoalan parsial, selesai. Tapi ini sudah complicated ini. Apa kata Presiden hari ini? Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dunia ini tidak baik-baik saja ini. Dan jaringan saya mengatakan 2025 banyak musibah. Supaya keluar dari situ, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum subuh sholat tahajud, minimal 1 jam sebelum subuh sudah Assalamualaikum, gedor pintunya, pintu langit. Syukur 2 jam sebelumnya, syukur 3 jam sebelumnya. Oh, kalau jamaah ngaji, kopi ngaji ini sudah biasa lah, itu makanan malamnya. Gedor sama, ya Allah lindungi aku, lindungi keluargaku, lindungi sahabat-sahabatku. Saya mendapat kabar bahwa engkau akan tahun 2025 ini akan menurunkan banyak musibah. Kenapa? Karena hampir 99% penduduk dunia yang 80 miliar ini sudah nggak kenal dia, bahkan menyepelekan. Ya kalau pakai bahasa tadi, pura-pura beragama lah yang beragama ini. Kalau beragama itu ya kelas 2 tadi, kelas 3 apa? Itu nggak banyak itu. Nggak sampai 1% di dunia ya. Tuhan mah kasih pelajaran. Cewer dikit. Nah 2025 ini saya boleh kasih Ustaz Zakir kasih amalan supaya terhindar keluar dari zona tidak aman itu. Boleh dicatat. Diawali sholat tahajud tadi, minta perlindungan kepada Allah. Coba diamalkan. Diawali dengan salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamim hamim. Ya malikal mulki, ya syattar, ya rahim. Kun fayakun bi qudratika ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya arhamar rahimin. Sudah dicatat kan? Sudah direkam kan? Barang mahal itu kan nggak boleh diulang. Barang ngelek ini. Iya betul, barang penting diulang. Saya nggak bisa menolak kalau sudah sendiko daun sama Ustaz Zakir. Oke, saya ulangi. Setelah salat tahajud, setelah doa yang diharapkan Bapak Ibu, coba minta, ya Allah, bebaskan hamba, bebaskan keluarga hamba, bebaskan teman-teman hamba dari zona yang tidak aman. Jika itu mengena kami, izinkan kami bisa keluar dari zona itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sudah? Sampai di situ sudah? Hamim hamim. 2 kali ya. Hamim hamim. Itu ada 14
kode khusus itu yang nggak bisa ditembus banyak orang gitu. Ada alif lam mim, ada alif lam ra, ada hamim, ada kaf ya ain shad, ada wal yatalataf, toha, ada yasin. Itu kan kode-kode khusus yang diberikan Allah sampai hari ini. Hampir para mufasir itu hanya mengatakan Allahu a'lam bishawab. Padahal itu pintu membuka rahasia Allah, pintu membuka alam malakutnya Allah, pintu membuka situasi yang menurut logika dan kehidupan manusia sehari-hari tidak bisa tembus. Hamim hamim, ya malikal mulki, ya sattar, ya rahim. Sattar itu apa? Allah yang maha menutupi, memenuhi kebutuhan hamba. Ya rahim, Allah yang maha meluk kita kasih sayang. Kun fayakun biqudratika ya Allah, ya Allah. Nangis 3 kali. Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Berapa kali dibaca? Saya nggak mengenal istilah berapa kali. Yang saya kenal semampunya. Masing-masing orang punya makom spiritual yang berbeda-beda. Silakan aja. Saya ulangi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamim hamim ya malikal mulki ya syattar ya rahim kun fayakun bi qudratika ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya hayati ya. Itu jadi poin beragama kelas 3 itu ini tantangannya berat, tapi kita bisa mendapatkan rumus keluar dari itu gitu loh. Nah, beragama yang keempat ini saya sampai kelima Ustaz. Kalau hanya beragamaan ya khawatir saya hanya berjalan di tempat. Kata Pak R, beragama kok berjalan di tempat. Saya juga jalan Ustaz. Yang keempat itu coba nanti dibaca dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 143 Pak ya. Tidak ada cerita orang yang mengaku beragama, beriman kepada Allah, tidak aku dampingi dengan ujian. Tidak ada ceritanya, pasti. Jadi ujian itu obat naik kelas gitu loh. Beragama kok zonanya aman-aman saja. Tidak mungkin itu. Beragama yang berkelas itu pasti diuji Allah. Asal kita ikhlas, jujur, insya Allah itu indikasinya itu mau naik kelas gitu loh. Tapi kalau beragama nggak jujur, nggak ikhlas, tukang bohong, diuji Tuhan pasti ngamuk. Kita enggak, hidup lurus, Syiratal mustaqim apa adanya. Kok tiba-tiba diuji Tuhan? Iya ya, saya kan ngaji di kopi ngaji nih. Setiap orang beriman pasti itu di kakaknya itu dan kawan-kawannya itu pasti ujian gitu. Itu pasti. Dan ujian itu bisa dalam konteks kesehatan, ekonomi, ketakutan, macam-macam. Sombong, habis ngaji kok jadi orang sombong, nggak bener menurut saya. Sebab itu ciri iblis. Habis ngaji merasa paling baik. Setan itu ciri khasnya apa? Kalau iblis itu kan ciri khasnya sombong. Kalau setan? Menjauhkan. Ya macam-macam itu Pak. Tinggi hati.
Sebenarnya dalam diri kita itu kalau 3 poin itu bisa kita manage selesai. 1, kiblatnya ke iblis, sombong. Kemudian kedua, kiblatnya ke setan. Ketiga, kiblatnya ke hawa nafsu. Hawa nafsu yang saya maksud nafsu hewani. Ini kalau bisa kita dihilangkan nggak mungkin, di menit aja. Baru muncul yang kebaikan-kebaikan. Tapi belajar kebaikan-kebaikan saja, nggak mengenal yang 3 ini. Menurut saya juga gawat itu, bisa tergerus gitu. Kok larinya ke sana ya? Jadi poin penting adalah beragama yang keempat itu, Tuhan, aku siap menerima apa yang kau hadirkan setiap hari. Baik itu pahit, kopi tanpa gula kan pahit, enak juga kan? Atau yang manis, yang sering kali itu yang kita nggak ridho itu kalau sudah dikasih ujian yang pahit. Kalau yang manis, senyum-senyum aja, begitu pahit baru ngeroweng. Bahasa Jawa Timur saya ngeroweng misalnya. Tak terkendali. Apa yang saya sampaikan saya kira itu sudah kita alami semua. Tapi yakinlah sepanjang kita jujur, ikhlas, beragama dengan lurus, hanif seperti Nabi Ibrahim, insya Allah. Terakhir beragama kelasnya itu khususnya. Ini sebenarnya poin saya di sini sebenarnya. Tahun 1939 itu ada seorang wartawan senior namanya Subagio AM menulis buku Kiai Haji Mas Mansur Pembaharu Islam di Indonesia. Saya datangi ke rumahnya di Jakarta, masih hidup pada waktu itu tahun 84. Saya sedang meneliti itu. Saya ketemu, saya dikasih makan oleh beliau dalam usia 70-an pada waktu itu. Sekarang saya kira beliau sudah meninggal. Pak Subagio cerita, di tengah terik matahari, hari Jumat, saya di Jogja, saya meliput kegiatan kenegaraan, kegiatan penjajah maksud saya. Saya sholat Jumat di Patang Puluhan, di Esparman 68. Iya maksud saya cuma ini. Dia cerita begitu. Saya datang terlambat, terik matahari. Saya dapat di belakang itu. Tapi saya nangis terseduh-seduh ketika sang khotib itu menjelaskan peta dunia dan jalan menuju keluar dari situasi yang gawat ini. Dia nangis itu Pak Subagio itu. Sudah terlambat, panas lagi. Tapi kok bisa dia nangis terseduh-seduh? Belakangan dia tahu yang khutbah tadi itu adalah Kiai Haji Mas Mansur, Ketua PP Muhammadiyah. Kenapa dia nangis? Bukan karena ketokohannya, keikhlasannya berjuang. Begitu juga Kiai Dafwan, begitu juga tokoh-tokoh Islam yang lain di berbagai daerah. Saya menemukan di daerah-daerah yang jauh dari pusat, di gunung-gunung, di perbatasan yang pernah saya lalui, saya datang, saya menyapa masyarakat di sana. Tapi di sana banyak juga ada orang-orang yang baik, ada orang-orang yang pinter hatinya. Di tengah-tengah situasi gawat masih ada orang yang mau memberi obor. Daerah-daerah itu. Sampai suatu saat saya pernah diskusi sama seorang yang dianggap orang sesepuh di sana. Diskusi sampai subuh. Diperlihatkan, dibuka bajunya, simbahnya. Semuanya bertato alami. Tato itu semuanya kaligrafi ayat Al-Quran.
Bukan tato by design, hadir dengan sendirinya. Subhanallah. Gak banyak omong, tapi sekali ucap, ya, nafasnya bagus sekali ya. Keikhlasan seperti Pak Subagio cerita tadi. Jadi mas keikhlasan. Beragama itu harus ikhlas. Mukhlisina lahuddin. Bermasyarakat itu juga ikhlas. Berjuang itu juga ikhlas. Ikhlas itu kalau sama mami nggak pakai hitung-hitungan sudah. Biar Allah aja yang ngurus. Selesai. Yang kedua, beragama kelas 4 setelah saya cerita soal keikhlasan ini. Coba tengok bagaimana Nabi Musa. Nanti saya share ayat-ayatnya. Saya share semua biar nanti dibagi ya. Bagaimana Musa perjalanan panjangnya menghadapi benteng pertahanan Fir'aun. Lalu yang menarik itu bukan itu yang saya ceritakan. Bagaimana proses beliau untuk bisa melihat Tuhan. Saya sudah masuk beragama, kelas khusus beragama, tapi bertuhan yang genuine. Kalau dalam bahasa kampus itu beragama itu berreligius. Tapi berreligius tidak berreligius tapi berspiritual. Beragama Tuhannya tidak tanggal. Beragama Allahnya hadir, itu loh bahasa simpelnya begitu. Bagaimana Musa? Nabiullah Musa alaihissalam yang disebut kalam Allah itu dalam pencarian tentang Tuhan, tentang Allah, sampai dia ingin mengatakan, saya ingin melihat engkau ya Allah. Musa, apa kamu gak percaya? Percaya. Cuma biar hatiku puas ini. Umatku ini gendeng-gendeng ini, Israel itu. Ditinggal ke Bukit Sinai 40 hari. Pulang dari sana sudah ganti Tuhannya. Sapi emas itu. Marahlah. Kamu ini gimana? Oke, bla 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 bla. Yang menarik buat saya dialog Musa kepada Allah. Tuhan, aku ingin melihat engkau. Musa, kau nggak bisa. Biar hatiku puas. Oke. Ya Tuhan jawab dikit. Kamu ini kira-kira gini. Santri pengajian kopi ngaji yang agak bandel dikit ini. Tapi bandelnya bagus nih. Udah datang kamu ke Bukit Sinai. Di bawah Bukit Sinai kau berdoa. Kalau Bukit Sinai itu tidak meledak, kamu ketemu saya. Bisa melihat. Angkat tangan begini. Bukit Sinai meledak dan dia pingsan. Bangun-bangun dia sadar, Tuhan terima kasih kau telah hadir. Clear? Tapi nggak bisa dilihat mata. Tapi bukti kenyataan itu ada. Rasa dan yang dia alami itu sudah terjawab. Walaupun secara panca indera tidak mungkin. Tuhan memang nggak bisa didekati hanya itu hanya pendahuluan aja. Coba perhatikan Bapak Ibu kisah Ibrahim mencari Tuhan. Bintang, bulan, matahari, ini menjumpai yang punya jagat ini. Sampai Ibrahim mengatakan, Tuhan, biar hatiku puas,
Aku sudah percaya engkau ada dengan segala perjalanan hidupku. Sekarang aku ingin melihat engkau. Kata Allah dalam Al-Quran, nggak bisa Ibrahim. Namanya Nabi kelas kakap. Kelasnya itu bukan kelas biasa ini. Tuhan, biar hatiku puas Tuhan. Kamu ini, kira-kira begitu kan apa? Kamu ini, ya Tuhan. Bapak ada ngeyel dalam pengertian positif Pak ya. Ini mahasiswa yang cerdas lahir batin dan punya masa depan. Sampai dia dijuluki Abul Anbiya ya, bapaknya para nabi, karena dia menemukan Tuhan yang sebenarnya. Bapak Ibu sekalian, Ibrahim, gini aja deh, ambil 4 burung itu, kamu cincang, potong cincang. 4 burung itu, satu kamu taruh di atas bukit sana. Bukit itu adiknya gunung Pak. Kamu taruh yang satu di atas bukit sana. Begitu ke yang satu, begitu yang satu. Kamu turun. Panggil. Burung itu hidup dan datang. Set. Terima kasih Allah. Tuhan tidak menampakkan eksistensi dohir lewat panca indera, tapi itu nampak. Ini loh bukti. Terima kasih ya Allah. Waduh Ustadz, itu kan cerita lama. Cerita barunya masing-masing ada di Bapak Ibu. Sebelum ke sana, saya ngasih pengalaman saya dikit ya Ustadz ya. Spiritnya saya pakai Musa dan Ibrahim, Nabiullah Musa. Ketika saya ada di Hijri Ismail waktu haji kedua waktu itu, mohon maaf, tidak bermaksud apa-apa. Waktu di Hijri Ismail itu, tangan ini saya tempelkan di Ka'bah. Tuhan, ampun saya mau nanya ini ada apa di dalam Ka'bah ini. Begitu saya tempel Bapak Ibu, ini pengalaman batinnya. Tangan saya itu kayak disedot itu. Terima kasih ya Allah, Engkau hadir. Saya ingin buktikan itu. Ya banyak sih cerita-cerita semacam itu. Ini ada 5 jari ya. Tangan kiri 5, kaki 5. Lebih dari itu deh pengalaman soal begitu. Saya diingatkan soal waktu ini. Biasanya ada tajam. Ya, saya kira ini teknisnya saya kembalikan. Oke, Bagu, inilah yang bisa saya bagi. Dan saya yakin setiap hari kita punya cerita. Sebelum saya serahkan ke moderator, hari raya kemarin saya ke Bantul. Nengok paman sakit yang pada akhirnya meninggal sudah. Pas hari raya saya ke sana pulang, saya bawa mobil tua, mobil paman, mobil bibi. Saya sama istri, bibi sama paman. Nah mobil itu kan yang di kota gede itu. Pulang dari sana itu sekitar jam 4. Saya ngantuk banget. Kata teman-teman kalau ngantuk berhenti gitu Pak ya. Saya ingat itu, nggak berhenti Pak Bu. Set, oleng Pak, langsung dibangunkan. Allah, kalau tidak dibangunkan, urusannya ada 2 kemungkinan Ustaz. Satu di rumah sakit, kedua yang tadi Ustaz bilang, siapa yang membangunkan saat itu gitu loh. Terlambat sedikit tadi masuk dalam situasi yang berbeda. Geger itu pasti geger Ustaz. Menengok orang sakit di Bantul, pulangnya yang menengok jadi soal. Suatu saat saya ke Banyuwangi,
bawa mobil berenam dari Surabaya gantian. Pada giliran saya sampai di Banyuwangi kurang lebih adalah 25 kilo sebelum itu ada simpang dan lampu merah. Saya sebenarnya ngantuk waktu nyopir. Lampu merah kesempatan jadinya saya. Ada kira-kira 10 mobil di depan, di belakang banyak juga. Bangun-bangun, saya tertidur. Dan yang di mobil itu tertidur semua juga itu. Perjalanan dari Jakarta sebenarnya. Ujung cerita, mobil yang 10 di depan kok nggak ada. Yang belakang nggak ada. Dan nggak ada orang sama sekali. Bangun. Ayo bangun semua. Ada apa Pak Zainul? Ini kok begini ceritanya. Terakhir ini cerita boleh percaya boleh tidak. Saya sebenarnya ingin ziarah ke tokoh Muhammadiyah presiden pertama. Karena pernah jadi ketua majelis di Dasmendo di Bengkulu tahun 38. 20 tahun saya mimpi punya keinginan kepingin ziarah ke Blitar. Baru kesampaian 2 tahun yang lalu. Saya ada acara di Malang, saya mampir ziarah. Dan makamnya itu seperti makam Kedah kalau ini. Hanya dikit satu botol aja. Cuma kanan kiri bapak ibunya tinggi gitu. Tapi dia sendiri begitu. Kami berenam sekitar jam setengah 11 pagi. Itu di situ sudah ratusan orang yang ziarah. Saya nggak kenal penjaganya, panitianya. Kok begitu kami berenam datang kayak semua dipinggirkan. Saya nggak kenal pokoknya. Masuk di sop kedua itu. Dan di sop kedua, ayo kita berdoa mendoakan sekarang. Dengan segala dinamikanya, dibolak-balik dia juga pernah di Muhammadiyah gitu. Pernah berjuang Islam. Saya doakan kepada semua. Di tengah-tengah doa itu, ini batin dulu ya. Datang beliau. Pakai pakaian dan pakai tongkat. Saya berdiri dia nyalam. Setelah itu tanpa kata dia senyum balik. Selesai saya kumpulkan bernama desa. Tadi ada cerita apa waktu doa? Nggak ada. Sekarang datang? Enggak. Alhamdulillah ada yang mewakili. Fenomena apa? Kalau dalam Muhammadiyah itu beragama itu dengan 3 pendekatan sekaligus. Bayani, burhani, irfani. 2 pertama aman, zona aman. Yang ketiga masih diam, dinamikanya tinggi ini. Wallahu a'lam. Baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Tentu Bapak Ibu kurang berkenan, ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan saya kira kita bisa diskusi. Saya kembalikan kepada moderator. Please, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.